اللهم ارحمهم ويعود درجاتهم في الجنة وثبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وصالحهم وانوارهم ومن نفاتهم في الدين ثم آخر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فصل الماء قليل وكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فصل الماء قليل وكثير. Ya, hari ini musannif membahas tentang air. Ya, dia kata musannif al-ma'u qalilun wa kathirun. Air itu ada sedikit, ada banyak. Ya. Fal qalilu ma dunal qullataini. Air yang sedikit itu yang di bawah 2 kullah, kurang dari 2 kullah. Wal kathiru kullatani fa akthar. Sedangkan air yang banyak itu 2 kullah atau lebih. 2 kullah pas atau lebih. Ya. Jadi definisinya air ini menurut di kitab-kitab fikih ya. Al-ma'u huwa jawharun syafafun latifun yatalawwanu bilaunil ina. Yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulih. Ya. Al-ma' itu jauharun itu sesuatu yang mengkilat. Syafafun itu cair lah ya. Latifun lembut. Yatalawwanu bilaunil ina. Ditaruh di mana dia warnanya kayak begitu. Tergantung wadahnya. Warnanya itu tergantung wadahnya. Yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulih. Allah menciptakan rasa lega ketika diminum. Ya. Ada air definisinya. Ya, adapun hukumnya ada macam-macam ya. Sebelumnya dibahas asalnya dulu. Air itu min haitsu asli dari menurut asalnya itu terbagi menjadi 2. Ya. Air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi. Satu lagi. Ya. Air yang turun dari langit itu terbagi jadi 3. Ya. Ada ma'ul matar, air hujan yang pertama, ma'ruf itu paling sering kita temuin. Terus berikutnya ma'ul barat, ya, air embun. Ini biasanya kita temuin di daerah yang agak dingin ya. Di Bekasi juga ada embunnya sih. Sini ada embun. Pohonnya di mana? Ya. Terus yang terakhir ini nggak ada di mari ya. Ma'ul thalaj, air salju. Ya. Adapun yang keluar dari bumi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ma'ul bahar, air laut. Berikutnya yang kedua ma'un nahr, air sungai. Berikutnya lagi ada ma'ul bi'r, air sumur. Ya, baik itu sumur timba maupun sumur bor. Terus yang terakhir ma'ul ain, mata air, biasanya ada di pegunungan. Ya. Dan lagi air tersebut terbagi lagi ya min haitsu afdaliyah ya, dari segi afdalnya, keutamaannya itu terbagi lagi ya. Air yang paling afdal itu digabungkan di dalam syair ya, perkara tentang afdaliyah air ini. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabil muttaba yalihi ma'un zamzamin fa kautsara fanil misra thumma bagil anhara ya. Jadi yang paling afdal pertama itu air yang paling afdal ma'un qad naba baina asabi'in nabil muttaba, air yang keluar dari sela jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
itu air paling baik, paling bagus, paling afdal. Ya. Jadi ma'u zamzamin fakautsara. Kemudian peringkat kedua ada air zam-zam. Paling baik, paling bagusnya air. Ya. Selanjutnya ada fakautsara, air telaga Kautsar. Ya. Jadi yang pertama ini kemungkinan udah nggak ada ya. Bisa nggak kira-kira air yang keluar dari jadi Nabi? Wallahu a'lam ya. Kali-kali masih nyisa begitu. Berebut orang kalau masih nyisa waktu. Kalau air zam-zam, jajaran gitu, banyak tempat main-main. Ya, yang jual banyak, segalon 400.000. Itu amatnya jual. Ya. Terus yang ketiga, air telaga Kautsar belum kita temuin, nanti insya Allah ya. Di yaumil akhir nanti kita disuapin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam air telaga Kautsar pakai tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ke berapa tadi? Tiga. Yang keempat, Fanilu Misra, air sungai Nil. Ya. Itu air paling afdal nomor 4, air sungai Nil. Ya. Jadi kalau ente punya kesempatan ke Mesir, main-main ke sungai Nil, mandi deh, tabarrukan. Ya. Tsumma baqil anhar, kemudian sisanya air-air sisanya dah, terserah mau yang mana, sama aja tuh afdalnya. Nah, adapun dari segi hukum fikihnya itu terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Yusamma ma'ul mutlaq, ini dinamakan air mutlak, air yang bisa dipakai buat bersuci, air yang suci dan bisa dipakai buat bersuci. Kemudian ada tahir, mutahhir, makruh. Ada suci, mensucikan, tapi makruh. Ya. Ibaratnya kalau dipakai ya makruh. Kalau kita nggak pakai, pahala insya Allah. Kemudian yang ketiga, tahir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir, ma'ul mutanajjis, air mutanajjis. Ya. Nah, adapun air mutahhir, tahir mutahhir itu aslul hukumnya, asal hukumnya air itu tahir mutahhir. Adapun yang kedua, tahir mutahhir makruh, ini khusus cuma satu macam doang. Ya. Yakni ma'ul musyammas, air yang panas karena sinar matahari. Ya, dengan 9 syarat. Yang pertama itu musyammasan ta'aththara, dia harus panasnya sebab panas matahari. Jadi dipanaskan karena matahari. Halat ta'athirin, dan dipakainya ketika, dengan syarat yang kedua, dipakainya ketika masih panas. Kalau dia udah berubah jadi dingin, udah adem, udah nggak panas lagi, hilang makruhnya. Lihayyin qurrira, ya, buat orang hidup. Kalau buat jenazah nggak makruh. Ya. Infi ina'in muntabi', dan syarat yang keempat itu dia dipanaskan dengan matahari di dalam wadah yang muntabi', terbuat dari besi, kuningan kayak besi, aluminium dan sejenisnya. Ya, kecuali emas atau perak, wadah yang emas atau perak. Kalau misalnya wadahnya terbuat dari emas atau perak, nggak makruh berarti. Paham? Atau terbuat dari plastik wadahnya, dia panas kena matahari, nggak makruh juga, sama. Ya. Fi waqtil harri la fi waqtil bardi. Ya, syarat yang kelima ini dia siang bolong pakainya. Jadi waktu lagi panas-panasnya. Ya. Bibaladil harri. Kemudian yang syarat yang keenam, bibaladil harri, di daerah yang panas. Ya. Yang panas daerahnya kayak bagaimana tuh? Kayak contohnya Jawa Timur tuh ada nama daerahnya apa sih? Lapindo tuh apa? Sidoarjo, panas daerah tuh. Main tuh. Itu daerah-daerah kayak begitu, kalau ada air di wadah besi, kejemur lama-lama tengah bolong, anget airnya panas, agak boleh dipakai, makruh. Paham? Kalau Jakarta mah ya tergantung situasi. Kalau lagi panas bener baru dia boleh makruh. Ya. Kalau lagi mendung ya kagak. Ya, atau panasnya tanggung juga enggak. Ya. Bibaladil harib di badanin, kemudian syarat yang ketujuh di badan. Ya. Dipakainya di badan. Selain di badan enggak makruh berarti.
Paham? Kemudian lam yakun muayyan, tidak ada masih ada pilihan lain. Jadi setidaknya di tempat dia ada dua macam air, ada air yang adem biasa sama air musyammas. Maka air musyammas ini makruh buat dipakai. Tapi kalau dia muayyan, nggak ada yang lain lagi kecuali air yang musyammas ini, maka makruhnya hilang. Paham? Lam yakun muayyanan walam yakhshal alam, yang terakhir, nggak takut sakit. Ibaratnya panasnya nggak kelewatan panas. Ya. Contohnya di daerah Timur Tengah itu panas itu bukan main ya, air kalau udah kejemur tuh panasnya udah bukan panas hangat lagi, tapi panasnya kayak air mendidih, ente kena kulit bisa ngelodoh kulit ya. Nah kalau udah kayak begini jadinya bukan makruh lagi tapi haram makanya ya. Ini air yang tahir mutahhir makruh. Nah kemudian ada tahir ghair mutahhir ya. Kalau tahir ghair mutahhir ini air yang mustakmal dan sedikit, air sedikit yang mustakmal, atau air yang sedikit maupun banyak tapi dia taghayyur, berubah dengan sesuatu yang suci. Ya. Sesuatu yang suci yang kita masukin dengan sengaja. Paham ya? Paham enggak maksudnya? Kayak sirup, ente bikin sirup 1 toren misalnya. Nah, iya. Misal aja. Iya kan 1 toren berapa liter tuh? 1000 liter ya, lebih dari 2 kulah itu. 1000 liter tuh ada sekitar 8 gula sampai 10 gula itu. 1000 liter. Nah itu walaupun sirup 1 toren sebanyak begitu tapi isinya sirup, ya nggak bisa dipakai buat suci. Atau yang dibikin kopi sebegitu, ya sama deh. Ya, jadi tahir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Boleh dikonsumsi tapi nggak boleh dipakai buat wudu. Apalagi mandi junub. Air sirup lengket badan kita. Semut mulu. Ya. Terus apa lagi? Nah, terus yang terakhir air mutanajjis. Ya. Air mutanajjis ini tergantung. Jadi kalau di kitab sini disebutkan wal galil yatanajjasu bi wudu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air mutanajjis itu air yang kejatuhan najis. Dengan catatan najisnya najis ghair ma'fu. Najis ghair ma'fu itu najis yang cair memang. Kalau udah masuk dia bisa mengkontaminasi air langsung. Ya, contohnya darah atau bangke-bangke yang dia ada darah di dalamnya. Ya. Kalau di kitab fikih rata-rata nyebutin paling kecil nih bangke yang enggak ngeluarin darah itu cicak. Perasaan ngeluarin darah itu cicak, ngeluarin darah kan? Iya kan? Dikit. Gimana tuh? Berarti kalau keluar darahnya walhasil kalau darahnya nyampur ke air mutanajis airnya. Ya. Nah, kata. Wa in lam yataghayyar, walaupun airnya enggak berubah. Tai cicak kek dan segala macamnya. Kalau nyemplung ke dalam air otomatis mutanajjis. Ya. Ada beberapa catatan lagi tapi agak lupa ya mau jelasin apa lagi. Nah, ya. Kalau najis ma'fu seperti misalnya bangke maitan damu hulangnya sidi, bangke yang enggak ada darahnya, maka otomatis enggak mutanajjis. Ya, dengan catatan dia enggak dijatuhin dengan sengaja. Ya, enggak dibuang ke situ dengan sengaja.
dibuang apa namanya yang masukin di situ misalnya angin atau ada binatang yang bawa ke situ, itu nggak masalah. Ya, airnya tetap suci, tinggal buang bangkainya aja. Paham ya? Bisa dipahami? Ya. Tinggal gambarin aja, bayangin. Ya. Air sedikit kejatuhan, laler misalnya, nyamuk, ya, mati di situ, mati di embernya, tinggal buang aja bangkai. Ya. Itu dia najis. Ya. Kalau dalam keadaan mati itu disebutnya bangkai. Kalau kita bawa sholat nggak sah. Ya. Tapi kalau dia masuk ke air, airnya masih bisa dipakai buat bersuci, cukup dibuang aja. Ya. Tapi dengan catatan tadi itu nggak disengaja kita buang ke air. Ya. Ini mau tamat kalau kita sengajain buang ke air, walaupun damul lagi ke sini, ya, biar bangkainya itu yang darahnya nggak keluar. Jadi bangkai nyamuk, laler dan sejenisnya itu kita sengajain tapi masuk ke situ, kita najis, otomatis. Ya. Untuk memberatkan kita, jadi kita nggak main-main sama najis, benda-benda yang najis. Paham ya? Kemudian ini yang agak kompleks. Wal ma'ul katsir, air banyak. La yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Enggak jadi mutanajis airnya kalau dia masuk najis ke dalamnya, kecuali kalau dia rasanya berubah, warnanya berubah, baunya berubah. Ya, salah satu dari 3 sifat ini. Ya. Walau taghayyuran yasiran, ya, walaupun dia perubahannya sedikit. Kemasukan tai misalnya berubah agak kecoklatan, enggak coklat, agak kecoklatannya sedikit, mutanajis. Enggak ada baunya tapi warnanya berubah sedikit, otomatis mutanajis, najis. Ini air banyak ya. Air banyak itu segimana? Kalau menurut timbangan sini, kalau anak nggak salah inget sih, 270 liter. Iya nggak sih? Lupa. Coba itu searching aja di Google ya. Kalau menurut Ritel Baghdadi itu 400 ritel. 500 khamsami'ah ritel Baghdadi. 500 ritel Baghdadi itu hitungan mereka, itu orang Baghdad. Ya. Kalau menurut hitungan Indonesia, literan Indonesia, kalau anak nggak salah ingat ya, 270 liter. Ya. Kira-kira aja, tagriba. Ya. Kalau ngelihat dari wadahnya misalnya wadahnya bentuknya tabung, ya, bentuknya tabung begitu. Maka itu lebarnya kurang lebih 50 cm, diameter tabungnya itu kurang lebih 50 cm, tingginya itu 125 cm, kurang lebih. Ya. Kalau di bahasa kitabnya lebarnya itu diameternya 1 dhira', tingginya 2 dhira' setengah. Kurang lebih anak buletin aja. Kalau 1 dhira' itu kalau anak nggak salah ingat ya, anak pernah mengukur itu 48 cm. Ya. Ada nggak segitu ya? Perkiraan ya. Kira-kira aja. Susah ya. Soalnya dhira'nya diukur pakai dhira' orang yang mu'tadil, orang yang nggak tinggi nggak pendek. Ya, kalau orang yang terlalu tinggi, yang 1 dhira'nya 60 cm, nggak dihitung. Ya. Jangan, atau orang yang terlalu pendek, ucok baba tuh dhira'nya dipakai. Nah, hanya sampai kecil banget, itu gayung dipakai. Allah. Ya, akaba. Jadi dhira'nya orang yang mu'tadil. Kalau anak nggak salah itu 48 cm satu dhira'. Ya, buletin lah 50 cm biar gampang hitungnya. Ya, kalau 50 cm jadi diameternya 50 cm. Kalau yang bentuk tabung tingginya 1 meter 25 cm. Adapun yang bentuknya kubus, nah itu masing-masing satu dhira' seperempat. Ya. Lebarnya 1 dhira' seperempat, panjangnya 1 dhira' seperempat, tingginya 1 dhira' seperempat. Jadi kalau disentiin 62 setengah cm. Ya. Panjangnya 62 setengah cm, lebarnya 62 setengah cm, tingginya 62 setengah cm. Itu batas minimal. Kalau dia isi full penuh rata sama bak baru 2 bulan. Kurang sekali kurang dari 2 bulan. Paham? Paham ya? Ini kira-kira aja. Minimalnya 2 bulan itu. Hanya kalau ente perhatiin rumah orang dulu, bok dulu ya. Iya.
Nah, itu menghindari apa namanya air dari mutanajis. Jaga-jaga. Ihtiyaton. Ya. Ingat rupanya Habib segede-gedenya itu 25 orang yang masuk. Bak mandi kayak kalau renang. Hasil. Itu ihtiyaton orang dulu ya. Rapi-rapi makanya orang dulu tuh. Jalannya. Nah, paham semuanya ya? Tentang masalah air mutanajis. Terus kalau misalnya air banyak tapi kemasukan najis yang nggak ada warnanya. Misalnya air kencing yang nggak ada bau, nggak ada warnanya udah. Ya, ada kan air kencing ya, begitu orang kalau banyak minum tuh air kencingnya bening, nggak ada baunya. Kalau rasa nggak tahu deh, nggak pernah dirasain. Iya, nggak ada bau, nggak ada warna. Rasa wallahu a'lam. Masuk ke air, maka itu dia pakai taghayyurun takdiri. Ya. Taghayyur takdiri ini agak ribet, perlu jelasin nggak? Taghayyur takdiri ini ribet, jadi kita perlu eksperimen dulu. Jadi, ya. Kalau misalnya air sejumlah 20 yang kita punya itu kemasukan air kencing, katakanlah 1 gelas ginian misalnya. 1 gelas ginian, bening air kencingnya, tapi 1 gelas ginian nyemplung ke situ kan nggak bakal berubah kalau bening. Ya, nah, taghayyur takdiri ini pakai kira-kira. Kalau seandainya kita masukin sesuatu yang sifatnya keras dari bau, warna, sama rasa ke dalam situ, berubah gak dia? Ya, sesuatu yang keras warnanya misalnya tinta kan warnanya kencang. Nanti masukin segini ke bak mandi yang 20 berubah gak tuh? Nah, kalau berubah, walaupun yasiran, mutanajis berarti. Kalau ente kemasukan najis bening yang segelas gitu. Atau kalau dari bau misik, sayang kalau misik ya. Apa kalau bau yang kuat selain misik? Tunar Tuh. enak. Tinar. Oh, tinar. Kencang bau itu. Muak gak dia? Hah? Tahu lah tinar. Tinar tuh tahu, campuran cat itu. Coba hasil yang baunya kuat lah, selain misik apa? Sayang misik mahal ya, cuma masukin ke air nih waduh, dipakai, punya orang. Ya. Kalau rasa itu rasa cuka, kalau cuka nggak sayang deh, murah juga nggak mahal belinya. Rasa cuka, kalau ente cemplungin rasa cuka segelas begini, cemplungin rasanya berubah jadi kecut cuka, maka dia jadi mutanajis airnya. Ya, prediksi mutanajis. Ini perlu eksperimen. Kita coba sendiri deh eksperimen. Di sini mau eksperimen susah. Paham ya? Kata. Nah, segitu aja dulu. Fadol yang mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya, anak buka nasoeh langsung. Ini kan tadi itu air di dalam apa namanya besi ya, kena sinar matahari. Ya, Nggak boleh. Makruh. Berarti toran ada kan toran yang sekarang tuh toran dari besi, toran dari plastik. Ada kan? Ada. Turun besi. Aluminium ya. Toran dari besi. Aluminium kan. Iya. Aluminium Keras ya. Iya kalau anget, ya, angetnya yang anget bener begitu ya. Tapi angetnya yang layar tur, nggak menyakiti. Makruh. Iya panas itu di atas. Ada pakai ini, pakai toran ini apa? Yang plastik. Kalau siang panas. Kalau di atas mah. Angetnya mah biasa. Kalau di sini mah biasanya. Tapi lumayan. Lumayan panas. Karena kan di atas ya, dijemur di atas. Tapi bukan besi kan, itu fiber kan? Kalau fiber mah termasuk tuh. Aluminium. Yang ini. Fiber kan? Fiber ada besinya sih. Ada besinya buat iya. Kadang yang di tralon juga kalau di atas panas gitu. Yang bagian kan ditutup nih, yang tralon nih. Nah panas tuh. Coba di bawah tuh panas. Iya di atas ya di lantai ini. Cobain panas. Kalau siang.
pada teralon ya. lama dingin. Iya, tapi teralon itu. Yang teralon. Kalau dikucur lama dingin, oh, nggak termasuk berarti dia panasnya dari peralonnya aja. Enggak, tapi airnya panas. Ini. Kalau dinyalain lama-lama dingin kan? Ini kan ini taruh nih. Kan ada ditutup nih. Ini yang air sisa sampai ke Air sisanya bisa panas. sampai ke pancuran jadi ke mana? Tunggu dingin kali ya. Tunggu dingin baru Enggak. Kalau misalnya air pancuran begitu dia kena mati. Ya, panas itu yang di peralon. Kalau ini nyalain lama-lama, air yang dari toren ngikut. Ikut. Tahu nggak? Dan itu salurannya jadi dingin. Berarti air yang panas itu cuma di peralon doang. Iya, yang peralon. Bukan di penampungan, di peralon doang. Yang peralonnya panas. Iya. Kalau dibuka Yang di peralon doang yang panas. lama-lama ntar dinginnya kalau udah Di penampungannya enggak. Penampungannya Enggak enggak. masalah kalau kayak gitu. Jadi nggak masalah gitu. tutup nggak kuat. Taruh dulu. Panas itu. Iya. Ya Bu, harus nunggu dulu. Udah agak lama baru dingin. Kalau kayak begitu enggak termasuk. Kecuali setoran-torannya mana, setorannya udah besi lagi. Nah, itu lain cerita. Tapi ini nggak punya pilihan lagi kan? Kalau udah deh, nggak masuk. Ya, ilatul karahahnya itu yurisul baros, ya. Bisa kena penyakit belang kalau pakai air musyammas. Ya. Tapi nyobain Bib, buat muka lumayan panas. Jadi cobain aja gitu ya. Ngapain? Wah, Kalau panas bener begitu jadinya harum. Kopi. iya di sini panas. Lantai 3. Kadang-kadang di hotel ya misalnya di puncak tuh kan ada air sawar panas tuh. Air hangat. Itu kudu kayak gituan Bib. Kadang-kadang Bib pernah tuh. Oh itu mah ini karena ini. Kalau Biar yang nggak Apa yang dingin banget nih suasana nih di Kalau pakai villa. heater mah nggak apa-apa. Pakai ah. Oh, nggak apa-apa. karena dingin sana. Dan termasuk yang makruh juga nih anak tambahin juga nih. Air yang syadidus sukhunah sama syadidul burudah. Ya, air yang terlalu panas sama yang terlalu dingin. Ya, terlalu panas biar sekiranya dia kesulitan buat menyempurnakan wudhunya waktu wudhu. Ya, terlalu panasnya tapi dengan catatan nggak menyakitkan ya. Kalau menyakitkan haram makanya. Ya. Syadidus sukhunahnya itu dengan catatan dia cuma menyulitkan gitu buat menyempurnakan wudhunya. Maka itu makruh juga. Dan syadidul burudah yang terlalu dingin, air es itu dari kulkas itu mau wudhu susah. Lah iya, susah kita mau menyempurnakan wudhu bagaimana ceritanya? Baru kena aja menggigil kita, ngalik ujung jari coklat begini. Atau dingin kalau itu anak masih kuat betul. Ini ada orang kan saya orang puncak Bib. Kalau di rumah mertua kalau jam-jam ini deh jam-jam tahajud ya. Iya. Kamu wudhu mau dingin banget. Udah air dari pegunungan ini. Mau tahajud dingin banget itu. Iya. Tapi dipaksain mah enggak sih udah itunya. Iya. Paling pertama Karena doang. rasain. Itu dia berwudu dengan nahan langsung gigil ya. Iya. Anak pernah tuh bulan puasa. Nggak tahuan tuh. Sahur nggak tahuan jam 2 nih. Oh ya tahun tuh lumayan gitu. Lumayan. Sahur segala macam. Karena naik ke sono cuma pakai baju koko, nggak pakai jaket. Jaket di bed dia nih, yang di Bogor, ada rumah di Bogor. Ya, tinggal di situ, ambil wudhu aja. Kalau itu enggak ini kayaknya. Kalau yang dingin tuh yang Dingin air sih, doang. cuman ya biasa aja masih nahan lah. Ibaratnya. Mau naik tangganya nyelup kaki tuh, itu dinginnya parah tuh. Wah, airnya diendepin lama begitu dinginnya. Parah ya. Oh dingin. Itu kalau air yang terlalu dingin, makruh juga ya. Pakai buat wudhu. Itu godaan kayaknya. Jika jadi godaan itu. Jangan takut, kebiasain badan kita ntar. Iya. Karena soalnya mondok itu di Sukabumi. Di Darul Habib, Parung Kuda. Kebetulan tempatnya itu puncak bukit. Masuk itu kalau kita dari depan gang masuk itu kurang lebih 3 kilo ke dalam. 2,5 kilo lebih lah, nggak nyampe 3 kilo. Ya, itu dia paling puncak di daerah itu puncak bukit. Ibaratnya. Itu airnya dingin bukan main. Apalagi kalau subuh. Wah. Ya mulai wajib lagi jam 3 itu ngambil wudhu deh gitu tuh. Main-main. Kadang-kadang sampai kalau lagi musim dingin sampai lagi itu sampai kelar wudhu jadi kaku. Bukan susah. Beneran ini pengalaman soalnya. Yang penting kalau wudhu doang ya, Bib. Kalau mandi dulu. Udah kuat.
Subhanallah, orang Bangka Belitung tiap subuh dia mulai mandi. Lu nggak tuh kayak baru berhenti nggak kedinginan. Jadi obat. Itu jadi obat sih. Iya sehat. Dia sehat. Gue kedinginan begitu berat. Gak kuat. Alhasil. Gitu jadi ya. Jadi dulu dah jadi sukun. Patuh juga deh. Tapi kalau bangkainya ikan nggak apa-apa. Bangkai ikan nggak termasuk. Nggak termasuk. Iya. Oh termasuk juga nih tagayur yang nggak ngefek ke air ya, yang nggak berpengaruh sama air itu tagayur binafsi, yang berubah dengan sendirinya. Ya, termasuk yang tidak berpengaruh gitu, nggak ngefek apa-apa ke airnya. Air tetap suci mensucikan. Itu air yang berubah dengan sendirinya. Misalnya air yang berubah karena terlalu lama didiemin, ya jadi lumutan. Nah, itu airnya tetap suci mensucikan. Ya, berubah agak kehijau-hijauan airnya tuh. Atau karena daun-daunan kering yang jatuh dari pohon, nggak masalah. Tapi kalau airnya berubahnya sedikit, sebagai kayak kopi lah di kopi ini. Cuma yang berubahnya itu doang, di pinggir doang dulu. Nah, Airnya pas, cuman dua kulak ya misalnya, 2 kulak lah pas, 2 kulak pas. Terus sengaja dikopiin lah yang di pinggir ini. Cuman 2 kulaknya posisi airnya mungkin pendek tapi lebar gitu ya. Itunya di pinggirnya gitu. nah ini kalau tagayur dengan hal yang suci juga dengan catatan ya. Sekiranya namanya udah berubah. Ya. Tapi berubahnya dikit doang gitu di pinggir. Tapi di sini Kalau masih berubah dikit nggak masalah. Ya, kalau berubah dikit itu ibarat tagayur yasiron, contohnya misalnya air banyak dimasukin kopi. Berubah warnanya agak kecoklatan sedikit gara-gara kopi, itu nggak masalah. Ya. Tagayur yasir ya namanya, tagayuran yasir berubah itu sedikit tipis. Tapi kalau berubah jadi hitam, ya jadinya kopi kan. ya kopi. Namanya berubah. Kalau mandi wajib pakai bak itu sana kan? Mandi wajib mandi junub Nah, pakai bak Masuk bak gitu. hitam enggak, maksudnya bak hitam pakai ciduk gitu. ciduk-ciduk nggak apa-apa. Cuman takut Kalau airnya balik lagi ke ya, bak itu kebanyakan. Kalau airnya balik lagi masuk dengan catatan nggak terlalu banyak. enggak, maksudnya kecipratan doang gitu. Cipratan doang nggak masalah. Kalau itu airnya 2 kulak, Dari mandinya dia. Iya, cipratan dari ya mana? kalau airnya 2 kulak kan lama-lama kan jadi kurang 2 kulak gitu. Ya kan Logikanya gitu kan, logikanya. Nah Misalkan ini pas masalah air mustakmal juga ini, masalah air mustakmal. Jadi mandinya mandi di ember gitu. Iya paham. ya di ember pas 2 kulak. Masalah air mustakmal itu kalau misalnya kita pakai air sedikit, katakanlah misalnya buat mandi janabah, kita masuk ke embernya airnya sedikit nggak nyampe 2 kulak, itu otomatis langsung mustakmal waktu kita ngangkat badan kita dari ember. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai gayung mandinya dan nyiprat sedikit misalnya katakanlah, ya itu cipratannya sedikit doang, nggak jadi masalah. saya akan balik lagi aja balik. Ya, sedikit doang katakanlah setetes 2 tetes makanya nyiprat begitu doang, sedikit itu nggak jadi soal. Ya, kecuali kalau nyipratnya banyak, nanti mandi misalnya sampingan bener sama ember, nah ember itu sampingnya, masuknya banyak dong, nggak mungkin sedikit, pasti banyak, itu ya baru. Mandinya sampingan itu sama ember, jadi embernya udah agak jauh nih, udah dekat jarak masih nyiprat, itu nggak jadi soal. Nah istilahnya juga tagayur takdiri ini termasuk juga adalah bab air mustakmal. Jadi kalau misalnya air sedikit kita pakai buat bersuci, katakanlah itu wudu atau mandi janabah, airnya nyiprat sedikit, itu ditakdirkan dengan sesuatu yang sifatnya sedang-sedang aja. Contohnya kalau warna sirop kan nggak terlalu kerang warnanya. Misalnya yang masuk cuman katakanlah setetes 2 tetes, dimasukin sirup setetes 2 tetes kan nggak bakal berubah air. Ya, walaupun airnya di bawah 2 kulak ya. Kalau air di atas 2 kulak intinya nyemplung juga nggak bakal mustakmal air. Ya. Oke, kalau kena langsung yang abahnya nyemplung. Ya boleh, sah. Nah, tagayur takdiri buat bab air mustakmal ini khusus buat air sedikit, air yang di bawah 2 kulak. Jadi contohnya di ember tadi, dan kadang-kadang kita mandi begitu. Ngakalinnya bagaimana? Nyalain keran. Iya, bisa jalan keren bener terus. Iya, biar penuh terus.
Jadi nggak mustakmal dia. Paham ya? Amin. Nah, ada lagi? Kalau masalah istilah orang buang seni berdiri, Nah itu dia juga. Kayak kan ke sini ada orang kencing berdiri, itu gimana? Makruh. Tanggapannya? Makruh. kita misalnya mau duduk kencing sih. Berdiri lo sholat nih, kamar mandi dulu nih, kencing, duduk. Kencingnya apanya yang ditanyain? Kencingnya. Iya. Kalau kencing berdiri itu makruh. Ya. Tapi enggak nih. Karena itu kalau ente berkepanjangan terus-terusan bisa bikin penyakit. Ya, kencing berdiri itu berkepanjangan bisa bikin penyakit. Ente lihat-lihatin orang-orang yang tuanya itu kena batu ginjal, kena prostat dan segala macam itu karena kencingnya berdiri mulu. Nah, masalahnya sih saya Kencingnya berdiri, minumnya pun berdiri. ada hadisnya juga ya Bu. Hah? Saya pernah lihat di mana Sunan apa namanya, di kitab Sunan kalau nggak salah kita Tirmizi gitu apa tuh malah gitu. Rasulullah juga pernah melakukan berdiri katanya, mungkin itu berdiri cuman tapi berdirinya kecilnya di tempat ini kayak apa namanya, tempat sampah gitu, Iya. pembuangan sampah gitu berdiri. Jadi kalau tempat lain duduk Rasulullah. Beda ya, kalau zaman dulu tuh buang airnya tuh di khola. Khola itu tempat kosong. Kalau sekarang kan ada hammam, ada kamar mandi, udah enak. Kalau dulu nggak ada, adanya khola. Khola itu tempat kosong memang, tanah kosong, nggak ada orang di sepi, di kebon kayak gimana. Nah itu khola, bagi bahasa Arab. Terus yang masalah menghadap kiblatnya itu gimana Bu? Nah itu buat yang di khola. Ya, buat orang yang buang air di ente lagi naik gunung misalnya, kan nggak ada hammam di situ, nggak ada tempat buat buang hajat. Ya, maka di situ ente jangan ngadep kiblat atau ngebelakangin kiblat. Ya, kalau misalkan itu dijagain aja apa pakai apa aja gitu, cukup ya Bu? Khola itu punya pilihan. Punya pilihan ya? Kalau di khola itu punya pilihan kita. Beda kalau di hammam dibikin udah begitu, itu nggak punya pilihan. Misalkan nih, ini udah jelas kiblat nih, udah sini aja tapi dihalangin gitu, nggak apa-apa, Geser aja, jangan ngadepin kiblat, bener, makruh. tetap gitu. Misalkan Kena taruhan. di lapangan umpamanya gitu, lapangan bola ya, misalkan kita nggak kuat nih, misalkan ada di sini yang tempat agak ini tapi ngadep kiblat. Kalau di luar kan banyak orang tuh, ya Diputer dikit. Puter Jangan dikit. ada orang. kalau putar kelihatan gitu. Contohnya misalkan gitu. Pakai motor aku kan. Itu sering Lagi yang lapangan bola ini ngapain? Tiap corner. ngalamin soalnya di Bogor kan lapangan bola banyak kalau di Bogor kan gitu lagi kompetisi gitu. Kebelet ya. Iya kebelet, wah gimana kiblat nih gitu. Biasanya ada kebun-kebun ya kan, kalau pinggir-pinggir lapangan bola yang kayak begitu. Masuk aja ke kebunnya. Cetek bola. Bisa kan. Ada aja. Ceboknya bagaimana itu? Pakai daun. Pakai embun. Gak bisa kalau kebun cebok. Kepanjangannya gimana tuh Beb, yang kencing berdiri, Hah? habis itu dia sholat. Nah kalau orang yang kencing berdiri dan langsung sholat itu dikhawatirkan kena najis, dan lebih mungkin kena najisnya. Orang yang jongkok aja kencingnya bisa kena najis. Ya. Ini anak pernah dikasih tahu sama guru anak belum pernah baca langsung sih. Orang yang kalau kencing berdiri itu percikan air kencingnya itu 2 meter lebih. Iya makanya pernah eksperimen. Jauh ya. Eksperimen. Anak nggak tahu nih deh, dapat dari mana ya. Tapi ada punya guru ngasih tahu begitu. Jadi ada eksperimen orang kencing berdiri itu tes percikan itu bisa sampai 2 meter. Aneh gitu kalau air kencing. Saya sendiri eksperimen gitu. Kenapa kalau nggak bisa berdiri? Nggak boleh. Nyobain Beb, ternyata jauh. Kalau kan ini kalau subuh kan pada masih kering tuh, kamar mandi. Kan ada- Pengen tahu aja. Ada Jauh. serpihannya yang banyak, jauh. Jauh Nah, itu. iya. Kalau air biasa enggak, aneh. Jadi kalau Iya, air biasa nggak jauh. Air biasa enggak jauh. di Beb. musola tuh balik lagi. Kalau air kencing aneh gitu. Iya. Walaupun kecil gitu, jauh. Mungkin karena ada pour kayak belang wir gitu. Jadi kalau di musola ini
Jadi baik lagi. Ya kan? Gitu. Lebih mengkhawatirkan lagi. Orang jongkok juga jauh, pelan-pelanin juga, gitu. Aneh gitu. Gitu juga. Lagi jongkok aja masih mercik. Cuman beda aja kalau jongkok itu percikannya dia nggak kelihatan. Ya, dan percikan yang nggak kelihatan itu termasuk najasah ma'fu. Najis yang ma'fu dimaafkan. Ya, Kalau jongkok lebih abdul. sunnah. Bagus kalau kita udah habis tuh rasanya gimana? Sini kita jongkok. Udah bersih gitu, udah bersih baru jongkok. Tahu bersihnya. Dia tahu bersihnya. Di sebenarnya di dahamin. Ya, di ngedenin. Ya, jadi kalau istilahnya tanahnya, tapi maksudnya itu ngeden 3 kali. Ngedenin. Ya. Daham itu nggak tahu sih maksudnya. Paham tuh apa ya? Lebih tanah itu yang dikasih tahu ngeden. Kadang suka Ngedenin gitu. sisa-sisa. Nah itu Nah, iya. dia sekali 1, 2, keluar. Dahan 3 kali. Kalau yang sambil tiduran ini kencingnya sambil tiduran. Sambil tiduran gimana? Ya, saya iseng aja deh pengen kencing sambil tiduran. Mungkin yang di rumah sakit tuh Kan sakit apa salah? Ini mah sehat itu. darurat. Kalau sehat begitu haram. Ya. Coba dijaga. Ya. Kalau lagi sehat begitu haram. Bisa berdiri nggak boleh tidur kencing. Atau misalnya kencingnya berdiri tapi sengaja biar nyiprat. Kencing berdiri tapi sengaja biar nyiprat kemana-mana, haram juga. Namanya tadammuh bin najasah, main-main sama najis. Ya, hukumnya haram. Ya. Bahkan nanti misalnya punya kandang kambing, lainnya kambing kan bulat tuh, kita sentil-sentilin, main nih, haram ada. Hati-hati. Tadammuh bin najasah, main-main sama najis itu haram. Main kelereng, pakai main kelereng juga gitu. Jadi tahu nih kencing berdiri bakal nyiprat nggak sah buat sholat. Tapi itu orang tetap sholat. Nggak bisa, mesti tanya soal itu kencing berdiri. Udah jelas-jelas nyiprat gitu, Nggak sah ya. nggak salah. Celananya. Iya, setelah lagi bukan najis. Ya ada beberapa catatan kecuali misalnya kebetulan tempat kencingnya nggak bikin kencingnya nggak nyiprat misal. Gimana caranya nggak tahu. Kalau tempat kencing berdiri keramik semua, nyiprat pasti. Nah, nggak akan nyiprat kalau sini langsung gas aja dengan KR. Hah? Ya, kalau saya sering eksperimen ya, Bib, kalau masa kencing ya. Gak apa-apa yang bener. Nih, kalau kencing ya, misalkan kalau subuh kalau nggak malam, jam-jam tahajud lah, itu kan kering, lantai itu kering. Jadi kelihatan nyiprat enggaknya. Jadi walaupun jongkok juga, nyiprat, jadi susah gitu itu. Jauh ya? Iya, jauh. Kalau pakai ini otomatis pasti kena, yakin dia kena. Kalau pakai celana? Iya. Harus dibuka. Iya makanya kalau itu buka aja jangan. Iya. Ada kamar mandi toilet nih kan. Mending di dalam bukan panas kali ya. Iya yang dalam juga kalau posisi lagi kering mah nyiprat. Nah, lihatnya kalau lagi kering lantainya. Kalau kena basah mah enggak kelihatan. Iya bisa. Walaupun di yang berdiri ada talangannya tuh, Oh iya itu. itu tetap nyiprat tuh entah ke Karena atas. Iya, Karena kan kencang. Iya karena ini kita kencing berdiri biasa aja tuh nyipratnya bisa sampai 2 meter. Ini kencing air gitu kan mantul-mantul bisa deh. Di masjid disiapin begitu sama aja kena. Sama aja. Selang masuk. Gak usah pakai diakal-akalin, orang udah makruh kencing berdiri, bisa dikerjain. Dengan masalahnya. Kalau penyakit juga mau ngapain? Jadi penyakit aja. Prostat. Ya, ada kencing batu loh. Lomba tinggi juga kencing batu, ngomongnya ada batu. Gara-gara kencing berdiri. Kalau batu ginjal tuh minum berdiri. Batu ginjal tuh minum berdiri. Bisa kena batu ginjal. Kecuali zam-zam. Ya. Nanti minum air zam-zam sembari celentang juga boleh. Jangan berdiri kan. Serah. Kalau nggak Berdiri salah, betul. berdiri. Nah, ya. Kalau air zam-zam tuh nggak ada larangan mau kencing, mau minum bagaimana
gimana tuh terserah, air zam-zam selama itu ada zam-zam. Jadi kalau air biasa yang lain, air kopi, teh, duduk udah. Coba-coba yang minum diri. Ginjal itu penyaringannya nggak sempurna kalau ente minum berdiri. Ya, itu minum apa-apaan itu masuk ke ginjal, disaring di situ. Ya, kalau kita minumnya duduk, penyaringannya sempurna. Ya, rapih dibuangnya. Tapi kalau kita kencingnya minumnya berdiri, ginjal kerjanya nggak sempurna. Jadinya kotoran pada nyangkut semua di ginjal yang harusnya disaring tapi malah nyangkut kotoran tuh. Habis disaring dibuang kudunya nih, ini disaring buangnya nggak sempurna, nyangkut masih. Efeknya jadi membatu tuh lama-lama. Ya emang nggak banyak, sedikit paling nyisanya sedikit numpuk gede jadinya. Ya. Yang dimakruhkan sama Nabi itu rata-rata efek-efek berkepanjangan. Kalau kita pakai terus-terusan jadinya begitu. Kalau kita kerjain terus-terusan, ya? Kencing berdiri lama-lama mentok umi bisa ada batu. Ya, minum berdiri lama-lama batu ginjal ada. Ya. Dia kencing di kamar mandi udah jongkok dia udah. Baik, sehat kok, sempurna. Berak juga begitu. Jangan duduk berak, jongkok. Kalau berdiri dari keripik. Karena banyak yang duduk kan. Tiduran. Banyak yang duduk kan. Sekarang banyak kan duduk di mall-mall. Biasanya. Nggak nyaman malah. Alhamdulillah. Duduk ya. Nggak duduk bukunya. Jongkok udah. Ada yang duduk juga tetap jongkok. Kering katanya. Yang keluar misalnya. Biar kaki situ ada tulisannya jangan jongkok. Kering jarangnya katanya. Biar dia kan. Kalau saya ini orang di bawah jamban. Paham ya? Betul ya. Ya lagi itu tuh. Oh ini Bib, ada pertanyaan Bib. Ada yang bertanya ke saya, bukan bertanya teman saya sendiri. Zaman dulu ya Bib. Zaman dulu ada suami istri, cuma dia curhat ketika dia sudah hubungan badan sama istrinya. Pokoknya istrinya tuh di ini suruh mandi langsung mandi, terus spraynya juga langsung dicuci pada saat itu juga. Ada yang kayak gitu. Iya. Ya gimana ya? Maksudnya ada orang kayak gitu. Kalau yang saya lihat kayaknya was-was Bi, orang kayak gitu. Itu gimana tuh Bi? Oh, Ada yang kayak gitu Bi. Itu teman saya sendiri. sampai dicuci tempat tidurnya. Bukan ini spraynya. Iya, spray maksudnya. Alas tidurnya juga gimana spraynya? Kalau malas nyuci minimal taruh di kamar mandi. Ganti sama yang baru. Basah. Dianggap najis sama dia. Iya dia najis. Allah. Dikasih tahu juga susah. Adalah suci kok itu. Ini kasihan istrinya. Kalau cerita ke ini, Langsung disuruh mandi, enggak Iya. harus langsung mandi. Sunnah wudhu habis berhubungan gitu. itu mandi. Spraynya di Kalau ini. misalnya terlalu dingin, katakanlah malam di daerah yang dingin, nggak ada water heater nih buat mandi, ya wudhu aja dulu. Cuma mandi. Kelewatan lu ya. Nggak harus langsung mandi, kecuali udah masuk pengen sholat, baru deh harus mandi. Ya, atau mau ngaji Quran, ya baru deh harus mandi dulu. Jadi kalau nggak diturutin malah ngamuk. Suami itu tuh malah marah-marah. Baju semua pusing kepala bini. Iya itu. Ini kali ya, apa namanya tuh? Penyakit mental apa namanya? Iya mungkin. Tapi kalau saya perhatiin dia tuh misalnya kehati-hatian gitu. Kehati-hatian mungkin dia dalam hal itu mungkin. Dia bisa jadi was-was atau gimana gitu. Apa yang jelas-jelasin? Iya makanya mungkin. Atau mungkin ngajinya belum beres atau gimana. Bisa jadi. dianggap najis kali. LDI, bukan? Bukan orang gitu. Gak tahu ya, tahu gitu. Pasti nggak masalah ya kalau habis jima atau habis junub itu nggak langsung mandi. Katakanlah, kayak bangun jam 1 malam misalnya junub mimpi ya, mimpi basah keluar basah, kan itu harus mandi kalau mau sholat. Itu mah harus. Tapi masih jam 1, cuciin aja dulu, bersihin, wudhu, tidur lagi deh. Udah. Bangun subuh mandi baru buat sholat subuh. Ya, nggak harus langsung mandi pada saat itu juga.
Paham ya? Baru junub. Iya benar. Fakta ini. Habis jima begitu juga sama. Ya. Kecuali mungkin mau ada ronde selanjutnya katakanlah. Mantap kali. Lesu loyo. Ya mandi dulu deh. Mandi itu bikin seger ya, naikin tenaga lagi. Itu 15 menit roha habis mandi bisa lagi bisa jadi. Ini kesian deh banyak bujang. Iya kalau begitu lagi tinggal mandi aja. Itu bagusnya buat nambah tenaga ya. Gak wajib tapi ya, gak wajib. Wajibnya kalau udah masuk waktu sholat dan mau sholat, ya. Atau misalnya mau sholat tahajud baru wajib mandi. Paham ya? Kalau mau sholat pokoknya baru wajib mandinya. Kalau enggak ya nggak wajib. Sunnah. Ya. Mau makan misalnya, nggak wajib mandi. Sunnah aja. Atau misalnya kalau malas mandi, wudhu aja. Karena habis jima dia mau minum atau makan itu makruh hukumnya. Selesai jima langsung minum, makan itu makruh hukumnya. Sunnahnya wudhu dulu. Baru boleh makan dulu. Ya. Cuma keluar Dia habis jima belum wudhu udah keluar rumah. Mau jalan-jalan. Kalau ada pendapat yang bilang katanya kalau misalkan nggak wudhu dulu keluar rumah, andai kata ada rambut yang jatuh harus dicari nggak? Nggak, diikutin buat mandi juga. Nah, karena kalau katanya ada misalnya kalau kita injek tangan nangis itu nah gitu loh. Enggak juga. maksudnya? Kalau kita ada jima, Habis jima Nah, belum keluar beli wudhu, rokok nih. keluar beli rokok, katanya kalau belum wudhu keluar rumah beli rokok, nginjek tanahnya nangis. enggak Beb. Berarti ngaji salah saya. Hah? Berarti dengar salah saya salah. Itu dari mana? Gak ada itu kan, belum pernah baca riwayat itu. Kalau itu mau aktivitas apa-apa begitu setelah berhubungan paling enggak itu penyegaran dulu. Penyegarannya itu minimalnya dengan wudu. Wudhu dulu baru boleh keluar ya. Ya baru aktivitas ngapa-ngapain deh. Karena setelah apa namanya yang namanya berhubungan itu apalagi laki-laki yang keluar itu nggak cuma sekedar itu doang, ya. Cairan itu doang, tapi energinya itu habis keluar di situ. Terbukti setelah keluar brek. Ini Pak, bawahan ya Mas. Pikir deh bujang, pikir. Maksudnya apa ya? Ada aku, baik masalah. Udah tak rasain sama aja. Pori pura-pura lajang di dunia. Tanya aku baik masalah. Ori jadi bersih. Cuma perut lu kucing deh. Lo gatel ya, udah dibersihin kan? Itu kalau nggak dibersihin, efeknya begitu gatel. Iya kan? Serak ya. Lo mah beli apa aja ya? Gatel aja lo. Banyak bersihin, setelah main langsung kalau main bersihin. Itu baru boleh aktivitas ya. Aktivitas deh. Apain aja. Ronde dua. Ayo. Keluar ya. Ya. Pada seger banget bahas beginian. Mantap Ori. Dikit lagi. Karena Warisan. Warisan ya. Gak apa-apa ya? Di luar konteks. Masalah warisan deh, masalah warisan. Hah? Kalau masalah warisan itu antara anak perempuan dan anak laki-laki itu beda ya kan menurut agamanya Beda. atau menurut yang pemberi waris itu? Menurut Al-Quran. Oh menurut Al-Quran. Ya. Tapi ada Jelas sebagian itu di Al-Quran itu dijelaskan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2 kali bagiannya perempuan. Itu di Al-Quran jelas. Jadi setiap bagian kayak misalnya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Saudara laki-laki dapatnya 2 kali bagian saudara perempuan. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Maka anak laki-laki dapatnya 2 kali lipat bagiannya perempuan. Bagian perempuan dikali 2 laki-laki. Jadi kalau misalnya ada harta warisan 1 bulet-bulet, pewarisnya cuma anak laki-laki 1 sama anak perempuan 1. Maka warisannya dipecah jadi 3. Yang 1 bagian buat perempuan, yang 2 bagian buat laki-laki. Gitu.
Oh nggak ngaruh dari si pemberi waris itu gitu. Nggak ngaruh. Oh si pewaris itu kasih wasiat. Wasiat buat ahli waris tidak berlaku. Oh. Iya. Jadi ini harus diingat ini. Misalnya kan zaman sekarang sering nih. Orang udah mau meninggal nggak ngasih wasiat, bikin wasiat. Ini harta ini buat si fulan. Pewarisnya semua yang ditulisin sama dia dikasih wasiat. Ini wasiatnya tidak berlaku. Iya. Kecuali kebetulan misalnya wasiatnya sesuai bagiannya masing-masing lah katakanlah. Pas gitu bagiannya. Cuman dia pengen si fulan ngambil bagian ini, seksi ini, yang ini pengen seksi ini begitu aja. Tapi bagiannya pas semua rata, itu nggak jadi masalah. Ibarat cuma buat menuhin keinginan ini. Tapi Kalau ini kan cuma berbentuk secara ini nggak sah. Kalau ini cuma berbentuk ini kayak sawah sama tanah gitu, bukan duit. Gimana? Dia dinominalkan nggak nih? Nominal. Iya. Kira-kira nominalnya berapa? Kalau ceweknya tiga orang mungkin, lakinya 2, ngitungnya gimana mungkin maksudnya? Oh, kalau ceweknya 3, lakinya 2. Ceweknya 3 tetap dihitung 3. Lakinya 2 dikali 2 jadi 4. 4 tambah 3 jadi berapa ya? 7. Warisannya dibagi 7. Yang perempuan dapat satu-satu semua, masih sisa 4 kan? Bagi 2 itu, laki 2, perempuan. Laki yang 1 2, yang satu lagi 2. Apa maksudnya? Ini ada perempuan 3, laki 2. Ya. Kalau dalam ilmu waris kalau udah ketemu yang satu satu nasab ini maksudnya anak semua, dua-duanya anak. Tapi 5-5-nya ini anak. Yang 2 anak laki-laki, yang 3 anak perempuan. Maka dihitung kepala di situ. Yang anak perempuan dihitung 1 kepala, yang anak laki-laki dihitung 2 kepala. Ya. Karena dihitung 2 kepala jadi hitungannya 4. Walaupun 2 tapi dihitung 4 kepalanya. Yang perempuan tetap dihitung 1 kepala. 4 tambah 3 jadi 7. Ya. Harta warisannya tinggal dibagi 7. Yang perempuan masing-masing dapat 1, yang laki-laki 2 orang masing-masing dapat 2. Jadi lebih banyak ke laki-laki ya. Iya, laki-laki 2 kali lipat bagiannya perempuan pokoknya. Tapi kalau ada lagi, ada yang cowok yang paling anak cowok 5, nah tapi yang paling besar minta paling gede itu gimana? Nggak bisa itu. Hah? Nggak bisa. Tapi yang lain udah mengalah lah daripada berantem gitu. Nggak bisa dia, kayak gitu. dia beralasan bahwa kamu tuh waktu kecil saya masih membantu kamu. Nggak ada urusan. Oh. Nggak ada urusan. Dia nuntut itu perhitungannya ke situ gitu kan. Tidak ada urusan. Ini harta yang diwarisin bukan harta lu. Harta bapak kita. Nggak ada urusannya. Jadi daripada ribut sama keluarga, mending kita mengalah itu hukumnya gimana kalau gitu mending nanti aja kan. Kalau semuanya ridho ngasih hadiah ibaratnya Hah? bagian kita tetap sekian. Tapi sebagian diambil sama dia kita hadiahin. Jadi nggak masalah. Oh, salah yang penting Yang ridho penting gitu. ridho. Kitanya. 1 nggak ridho, balikin bagiannya dia. 1 aja nggak ridho. Katakan ada 5 bersaudara misalnya. Yang gede nuntut paling gede. Akhirnya yang 3 ngalah. Bagiannya sebagian dikasih yang gede, ditambahin lah. Yang kecil nggak mau ngalah, harus dikasih lengkap bagiannya. Nggak boleh dikurangin. Jadi kadang di keluarga itu ada watak masing-masing gitu kan, beda karakter kan. Ya. Ada aja. Berarti bagiannya harus sesuai paroinnya masing-masing ya. Oh iya. Kalau misalkan di luar hadiah bagi rata dulu sesuai bagian, Ya. setelah itu baru menghadiahkan. Iya, begitu maksudnya.